Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmadul Hakim dengan NPM 24783103. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konstitusi, mata kuliah kewarganegaraan. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi sendiri adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Pertama, sumber historis. Sumber historis konstitusi di Indonesia dimulai dari pengaruh hukum kolonial Belanda yang menjadi inspirasi dasar hukum Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dibentuklah BPUPKI untuk merumuskan dasar negara dan UUD 1945 yang kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 selama periode 1949 sampai 1950. Indonesia menggunakan Konstitusi RIS setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, diikuti oleh UUD sementara 1950 ketika negara kembali menjadi negara kesatuan pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi. Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen antara 1999 hingga 2002 untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu sumber sosiologi sendiri. Konstitusi Indonesia berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang memengaruhi penyusunan konstitusi. Nilai-nilai ini tercermin dalam dasar negara yaitu Pancasila yang mengakomodasi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia berperan besar dalam penyusunan konstitusi yang menekankan pada persatuan dan keadilan sosial. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik konstitusi Indonesia berasal dari situasi politik yang memengaruhi pembentukan dan perkembangan konstitusi dari waktu ke waktu. Sumber politik ini menunjukkan bahwa dinamika politik, baik internal maupun eksternal, berperan penting dalam pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi. Dinamika konstitusi em, so- selalu mengalami perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 dengan sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, perubahan Undang-Undang 1945 periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Selanjutnya yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemenkan UUD NRI 1945. Dua, menghapus doktrin dui fungsi ABRI. Ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, esensi dan urgensi konstitusi. Esensi konstitusi sendiri adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban negara. Eh, serta di sini sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Selanjutnya, sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya, sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Selanjutnya ada urgensi konstitusi. Negara tanpa adanya konstitusi tidak mungkin terbentuk negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa yang menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu,
Tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya. Konstitusi menunjukkan sebuah arti penting untuk menjadikan sebuah barometer kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberi arahan dan pedoman bagi penulis bangsa dalam menjalankan suatu negara. Oke, sekian presentasi dari materi konstitusi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.